Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar bab selanjutnya dari minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang kesebangunan dari bangun datar. Bangun datarnya lebih ke persegi, entah itu datar genjang, belah ketupat, panjang persegi atau layang-layang dan lain-lain. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan dalam segitiga. Bagaimana itu nanti saya akan jelaskan materinya. Yang kedua, kita akan membahas soal yang kemarin, minggu kemarin. Bagi kalian yang belum mengerjakan, silakan bisa tulis terus dikerjakan. Terus itu aja, kita langsung mulai pembelajaran kali ini. Soalnya sudah ditampilkan di dalam layar, kita langsung membahasnya saja. Yang pertama itu soalnya, sedikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun? Jelaskan. Untuk sebangun kemarin kita sudah bahas, kalau kalian lupa kan saya ingatkan di materi kali ini. Sebangun itu harus memiliki salah satu syarat. Yang pertama, salah satu dari ini ya. Salah dari ini, yang pertama syaratnya adalah sisi yang bersesuaian perbandingan sama besar. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama besar. Yang kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian adalah besarnya sama. Oke, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi harus memenuhi salah satu syarat itu. Entah perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian sama atau sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Kalau salah satu dari syarat itu terpenuhi, maka dia adalah dikatakan bangun datar yang sebangun. Oke, kita langsung selidiki saja apakah bangun datar ini sebangun atau tidak. Oke, kita selidiki dulu. Itu ada atap dan alasnya. Berarti kalau kita ini ya yang sesuai, berarti PQ itu ini kira-kira bersesuaian dengan mana? Kalau yang trapesium kecil yang saya lingkar ini, yang ini ya, PQ ini bersesuaian dengan saya tulis yang ke bawah aja, saya tulis dulu. PQ ini bersesuaian dengan apa? DC. Oke. Terus ada lagi yang panjang ini, SR. Ini bersesuaian dengan ini ya, AB. Nah, kalau perbandingannya nanti sama, berarti otomatis dia adalah trapesium yang sebangun. Segampang itu aja untuk mencari apakah dia sebangun atau tidak. Gitu. Oke, kita tulis angkanya. PQ itu 4, DC itu 2, SR itu 16, AB itu 8. Kita sederhanakan ya. 4 bagi 2 itu adalah 2. 16 bagi 8 itu 2 juga. Berarti
karena nilainya sama, berarti otomatis dia adalah memenuhi syarat nomor 1, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya adalah sama, atau perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Oke, berarti dia adalah trapesium yang sebangun. Nah, itu aja. Yang nomor 2, perhatikan dua bangun bawah ini, hitunglah sisi AE. Ini sudah gambarnya tidak dibalik-balik lagi ya, sudah sama ya. AE itu yang ini, berarti otomatis, nanti kita cari, kita perbandingkan dulu yang sebanding. Caranya seperti itu pasti. Misalkan ini sama ini kan sebanding, kita tulis AB sama per PQ sama dengan, karena yang dicari AE, kita tulis AE per PT. Kita pilih yang sebanding ini. Ya, ini sama ini kan bersesuaian, ini sama ini bersesuaian. Jadi ya tulis angkanya. Kalau kalian mau mencari yang sesuai itu dicari yang ada nilainya ya. Jadi kalau nggak ada nilainya jangan ditulis. Misalkan sama-sama kosong nggak ada nilainya. Maksudnya ini harus diketahui. Ini pasti diketahui semua ini. Angka-angkanya diketahui pasti. Jangan mengambil sisi yang nggak diketahui nilainya. Ini salah satu kan nggak diketahui AE. PT diketahui. Nah ini juga diketahui semua yang AB sama BC. AB berapa nilainya? 32, PQ 24. AE berapa dicari? PT 18. Oke, kalau bisa disederhanakan, kalian sederhanakan ya, biar memudahkan dalam mengerjakan. 32 sama 24 itu bisa dibagi berapa? Dibagi 8 ya. Dibagi 8 hasilnya ini 4, ini 3. Oke, kita kerjakan di sampingnya. Berarti 3/4 sama dengan AE per 18. Kemarin masih ingat, kalau masih lupa saya ingatkan. Caranya dikali silang, ini kali sini, ini kali ini. Berarti 3 kali 18 sama dengan 4 kali AE. Mencari AE berarti 4-nya dipindah ruas. Ini nggak usah dikalikan terlebih dahulu, biarkan aja seperti ini. Delapan belas dibagi 4, kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan ya. 18 ini pasti bisa 9, bagi 2 ya bisanya. Ya udah, berapa itu? 27, karena 3 kali 9, 27 per 2. Berarti AE nilainya adalah 27 per 2. Kalian tulis kalau kalian bingung, karena ini banyak hitung-hitungannya. Saya harap kalian tidak begitu terlalu bingung. Oke, hapus. Yang nomor 2 ED. ED itu di mana? Saya hapus dulu ya nih, biar jelas. ED itu ini ya. Perbandingannya kita pakai yang sama boleh, misalkan AB per PQ sama dengan ED per TS. Oke, langsung aja. 32 per 24 sama dengan ED dicari. Caranya sama persis kayak tadi, per 21. Ini sederhanakan, dibagi 8. Berapa? 4 per 3. Ini 4 per 3. Ini ED per 21. Oke, kita kali silang. Berarti 21 dikali 4 sama dengan
3 dikali ED. Kita biarkan saja ini. Ini kali dipindah ruas ya, 3-nya. Ini bisa dicoret. 7, berarti ED itu nilainya adalah 28. Oke. ED nilainya 28. Oke, terakhir QR. Caranya masih sama. Mungkin yang ini saya ganti yang ini saja. Yang sampingnya ini kita pakai tetap AB per PQ. Berarti ini BC per QR. QR yang dicari. BC diketahui 48, QR dicari. QR ini berarti 48 per QR, terus dikali silang, berarti 4 kali QR sama dengan 48 kali 3. Ini ya, kali silang tuh. Jadi disilangkan, berarti QR sama dengan 4-nya pindah ruas, berarti 48 kali 3. 48 itu dibagi 4 berapa? 12 ya. 12 kali 3 berapa? 36. Oke, jawabannya QR adalah 36. Seperti itu. Saya beri latihan yang banyak karena biar kalian terbiasa dengan materi ini, karena materi ini lumayan sulit hitung-hitungannya. Ini sama persis seperti yang saya berikan contoh yang kemarin. Kita ada foto sebuah karton yang berukuran 50, berarti kartonnya ini 40 sudah ditulis di situ. Langsung saja berarti lima puluh per, kalau panjangnya ini berarti ya 50 dikurang 5 dikurang 5 dikurang ini dikurang ini. Paham ya? Sama dengan berarti 40 per 40 segini, berarti kalau ini tingginya ini berarti 40 dikurang ini. Dari ini 3 atau 5? Dikurang 3, kurang yang ini, dikurang yang ini. A-nya dicari. Oke, kita hitung langsung. Yang penting kalian dapat membentuk menjadi ini. Persamaan yang saya tulis ini pasti bisa mengerjakan. Ya, sulitnya itu menganalisis soal. Berarti 50, ini 50 dikurang 5 berarti berapa? 40. 40 kurang 3 itu 37 ya. 37 min A. Oke, langsung kita kali silang. Ini kali ini 50. 37 min A sama dengan 40 kali 40. Biar mudah ini yang 50-nya pindah ruas langsung. 40 kali 40 per 50. Sederhanakan, coret nolnya, 40 dibagi 5 bisa ya, 8 ya. Berarti saya lanjutkan di sini biar luas. 37 min A sama dengan 8 kali 2 32. Karena nilai A-nya min, saya pindah ke ruas kanan biar mudah. Berarti 37 ini pindah ke sini.
min 32 sama dengan, karena A-nya negatif dipindah ke ruas kanan jadi positif. 37 kurangi 32, 5. Berarti nilainya adalah 5A-nya. Oke, itu pembahasan soal yang minggu kemarin. Cukup rumit memang ya untuk soalnya. Langsung saja kita akan masuk ke materi kita. Ini, dua segitiga dikatakan sebangun itu kenapa? Ini alasannya. Jadi seperti yang tadi sebenarnya, segitiga itu dikatakan sebangun jika perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai, sama ya. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai, atau besar sudut yang bersesuaian itu sama persis. Nah, tapi kalau segitiga biasanya agak menipu bentuknya. Jadi sama persis syaratnya. Jadi kalau salah satu ini terpenuhi berarti dia adalah sebangun. Jadi pakai atau ya. Perbandingan sisi yang bersesuaian senilai atau besar sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Oke, langsung saja saya beri contoh soal karena sama persis konsepnya. Saya ada soal di situ, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang sisi DE dan AB. Yang dicari adalah DE. Kita cari DE dulu. Nah, kalau soalnya seperti ini, kalian harus bisa berimajinasi bahwa ini adalah ada segitiga kecil yang atas ini. Saya gambar lagi BCA, ini 5, ini 4. Ada juga segitiga besar. Nah, hati-hati, segitiga besarnya panjangnya ini sampai sini itu berarti A sampai E, berarti 4 ditambah 8, 12. Ini D, ini E, ini A. Nah, jadinya segitiganya seperti ini. Oke, paham ya? Kita bandingkan yang diketahui dulu. Misalkan yang diketahui adalah AE per AC. Sama dengan yang besar dulu yang dicari adalah DE per BC. Kalau sudah bisa seperti ini gampang ya. Oke, AE, nilainya AE berapa? Nilai AE adalah 12. Nilainya AC itu 4. Nilainya DE kita dicari ya. Nilainya 5. BC 5. Oke. Terus kita kali silang. 12 kali 5 sama dengan 4 kali DE. Berarti nggak usah dipindah ruas. Ini 4-nya pindah ruas per. Ini sederhanakan jadi 3,15. DE nilainya 15. Nah, seperti sama persis saya kemarin, tapi cara mengerjakannya berbeda. Jadi kalian harus bisa memahami mana yang segitiga kecil, mana segitiga besar, mana panjangnya segitiga yang besar. Oke, misalkan nyari AB. Sama caranya ya. Kalau nyari AB ini agak sedikit. Sama saja, persis ya. Misal kalian perbandingan AE per AC sama dengan DE itu AE. Perbandingannya berapa saja karena ini agak beda. Oke. Yang dicari AB. Oke, mencari AB.
Misalkan kita bandingkan, misalkan AB ini saya kasih tanda X ya. Cara mengerjakannya sama. AE kita pakai yang ketahui aja, AE per AC sama dengan yang besar dulu, berarti DA per DA. Oke, ini agak sedikit rumit, sedikit saja, tapi AE per AC itu sama, ini 12 per 4 ini ya, sama dengan, nah perhatikan ini agak rumit, DA itu adalah 5 ditambah X ya kan, 5 ditambah X, DA kan yang itu saja, jangan bingung, per BA nya itu X. Nah, gini. Sama caranya dikali silang, ini kali ini 12X sama dengan 4 dalam kurung 5 plus X. Oke, kalau sudah seperti itu kita harus kali pelangi yang ini. Kenapa kali pelangi? Kalau ada ini boleh kalian pakai kali pelangi ya, ada angka di depan terus ada kurung, harus kalian pelangi, boleh, nggak harus tapi boleh. 4 kali 5 20, 4 kali X 4X. Kita cari X nya berarti 12X, X nya bisa dikumpulkan dengan X, berarti 12 min 4X sama dengan 20. 12 min 4 itu sama dengan 8 ya. 8X sama dengan 20, berarti X sama dengan 20 per 8. Kalau disederhanakan boleh sederhanakan menjadi 4. 5 per 2. Oh, 2. 5 per 2 aja sudah boleh seperti itu, atau 2,5. Seperti itu. Oke. Jadi ini contoh-contoh soal yang saya berikan. Kalau kalian mengerjakan nanti ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Sekian video dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker kalau yang di sekolah, di rumah kalau keluar juga pakai masker karena pandemi belum berakhir. Karena selalu Malang ini masih zona kuning dan selalu bertambah setiap harinya pasien COVID. Tetap jaga-jaga dan berhati-hati, dan jangan lupa yang terakhir tetap beribadah yang rajin, jangan bolong-bolong dan disiplin. Oke, jangan lelah untuk belajar, karena apa yang kalian lakukan hari ini adalah bekal untuk apa yang kalian dapat di hari masa depan atau hari ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.